Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kembali kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk membedah kitab Efesus. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menjagai, menolong kami Tuhan. Terima kasih untuk kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk kami duduk diam. Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus waktu untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh meresponi undangan-Mu, Tuhan Yesus, untuk kami duduk diam, belajar kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tolong, Tuhan Yesus, Bible study kami. Biarlah ini bukan rutinitas kami, tapi biarlah kami boleh kerjakan dengan penuh kerendahan hati dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Rindu kami Tuhan, teman-teman kami yang mau bergabung baik secara online, baik secara offline, terlebih dalam jemaat-jemaat-Mu di persekutuan doa Injil Tuhan Yesus, boleh sama-sama kami belajar firman-Mu. Kami boleh sama-sama Tuhan Yesus berproses bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga hamba-Mu, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu terlebih dahulu, memberikan hikmat terlebih dahulu buat hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan, biarlah itu semua daripada-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat Tuhan Yesus untuk memperkatakan apa yang sudah Dia baca Tuhan Yesus. Semuanya biarlah itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan Efesus 1 ayat 15 sampai 19. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Kita lanjutkan bahasan kita, bedah buku surat Efesus. Kita masuk ke pendahuluan ayat 15 sampai 23. Kita masuk ke sebuah paragraf baru. Kita yang sama-sama pernah sekolah SD, kita tahu istilah paragraf. Saat kita belajar bahasa Indonesia, kita kenal istilah ini, paragraf. Kita sudah melewati ayat 3 sampai 14 itu sebagai satu paragraf. Kita sebut dengan paragraf pujian. Paragraf yang berisi pujian kepada Allah atas segala berkat rohani yang Ia karuniakan bagi gereja, bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Paragraf pujian sudah kita lalui, kita masuk ke paragraf berikutnya. Itu ayat 15 sampai 23. Kita sebut bersama sebagai paragraf
syukur. Paragraf ujian dilanjutkan dengan paragraf syukur. Dua paragraf yang saling berkaitan, yang saling menjelaskan. Salah satu bukti keterkaitan antara dua paragraf ini adalah kemarin kita melihat di ayat 13 sampai 14. Sembari sama-sama kita kembali ke ayat tersebut. Di sana Paulus bahas tentang realita di mana bukan hanya kaum sisa Israel yang menerima segala berkat rohani, tapi juga bangsa-bangsa di luar Israel. Itu yang menjadi dasar pujian, pengagungan, penyembahan Paulus kepada Allah. Di ayat 15, Paulus bersyukur saat ia mendengar jemaat Efesus itu menunjukkan iman dan kasih. Jemaat Efesus adalah orang-orang non-Israel. Jadi kita lihat keterkaitannya 13-14 terkait erat dengan 15. Demikianlah 3:14 itu terkait erat dengan 15 sampai 23, khususnya 15-19 yang kita bahas di malam hari ini. 20-23 akan dilanjutkan di minggu depan. Kita sudah lihat keterkaitan yang ada, puji Tuhan. Masih di pendahuluan, ucapan syukur di ayat 15-16 itu kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat, dilanjutkan dengan petisi kepada Allah di ayat 17 sampai 19. Doa syafaat di sini, intercession, adalah doa untuk jemaat supaya mereka bisa memahami realita, kenyataan, fakta bahwa mereka telah menerima segala berkat rohani. Agar mereka bisa sehati sepikir dengan Paulus menaikkan pujian bagi Allah. Itulah syafaat Paulus kepada Allah bagi jemaat Efesus dan kota-kota sekitarnya. Agar mereka memahami bahwa segala berkat rohani itu sudah menjadi bagian mereka. Sudah Allah karuniakan ke dalam hidup mereka. Untuk memperjelas poin ini, dengan kata lain, saat jemaat tidak mampu atau kurang mampu memahami fakta atau realita ini bahwa kita sudah menerima, jemaat sudah menerima segala berkat rohani, saat jemaat tidak mampu atau kurang mampu, maka otomatis jemaat gak bisa memuji Allah dengan tulus. Gak bisa memuji Allah dengan sepenuhnya, dengan semestinya. Bahwa Allah itu layak terima segala pujian.
Kenapa? Karena nggak mampu memahami fakta bahwa kita sudah, gereja sudah, jemaat Efesus sudah menerima segala berkat rohani. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus menerima roh hikmat dan wahyu. Tentu ini bicara kepada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan, yang dapat memampukan, haleluya, jemaat untuk memahami, untuk mencengkram, menggenggam erat realita bahwa kita ini sungguh sudah amat diberkati dengan segala setiap berkat rohani. Kita banyak kali bermental miskin, bermental minta-minta, bermental butuh pengakuan, butuh penghormatan. Kenapa? Karena kita nggak memiliki roh hikmat dan wahyu, sehingga kita bermental miskin. Sesederhana apapun kita, setiap orang percaya di dalam Kristus itu sudah kaya oleh segala berkat rohani. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengerti kenyataan tersebut, realita, fakta, kebenaran tersebut. Kita nggak mungkin bermental miskin, bermental minta pengakuan, minta penghargaan, minta pujian. Nggak mungkin, nggak akan. Kita kiranya bisa mengerti poin-poin yang akan dibahas oleh ayat demi ayat saat kita masih di pendahuluan dari ayat 15 sampai 23. Dengan urutan seperti itu, maka nanti minggu depan di ayat 20 sampai 23, Paulus mengajak jemaat untuk kembali menaikkan pujian kepada Allah. Masih di paragraf syukur. Dan di sini di ayat 20 sampai 23, pujian kepada Allah itu dikhususkan pada fakta bahwa Allah meninggikan Kristus di atas segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ulas sedikit, yang akan kita nanti ulas di minggu depan. Memang kenyataan ini belum Allah manifestasikan secara penuh. Masih menunggu kedatangan Kristus kembali. Namun, kita terus diingatkan, ini bersifat eskatologis. Sedangkan kita gereja itu sudah masuk ke zaman eskatologi, zaman akhir. Memang nanti penggenapannya di ujung ketika Yesus datang kembali. Namun bukan berarti realita kenyataan ini belum terjadi. Sudah terjadi. Tetapi pemenuhan segala sesuatu nanti nunggu Kristus datang. Jadi sesungguhnya Kristus sudah memerintah atas seluruh bumi. Meski masih ada kuasa kegelapan di spare, di bola kekuasaan kedaulatan Kristus ini. Di spare atau bola pemerintahan Kristus ini masih ada intervensi kuasa kegelapan. Nanti kita sampai di Efesus 6. Masih ada intervensi kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan bisa masuk ke spare atau bola kekuasaan pemerintahan Kristus itu. Belum sepenuhnya hilang. Nanti Yesus datang kembali baru spare itu menjadi sepenuhnya surga. Itu gambaran sederhananya bagi kita. Namun kita sudah masuk ke spare itu. Walaupun masih ada intervensi kuasa kegelapan. Namun sekali lagi kita nggak ada di luar dari spare
pemerintahan Kristus. Kita sudah masuk. Nah, ini yang membuat kita menerima segala berkat rohani. Di dalam spare ini, saat kita terima roh, hikmat, dan wahyu, kita nggak mungkin bermental miskin, kita nggak mungkin bermental minta-minta, minta pujian, pengakuan, penghargaan, nggak mungkin. Mustahil, nggak mungkin. Karena itulah kita bersyukur punya surat Efesus yang terus mengajari kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 15, 16, berisi thanksgiving. Syukur atas iman dan kasih dari para penerima surat. Paulus katakan, ia tak hentinya bersyukur saat ia mendengar iman dan kasih jemaat kota Efesus dan sekitarnya. Karena Paulus yakin iman dan kasih itu merupakan bukti bahwa Allah sudah, sedang, dan akan terus bekerja dalam hidup jemaat Efesus. Kemudian kita lihat Thanksgiving ini linked secara sintaksis dalam struktur kalimat itu terhubung dengan iologi di ayat 3 sampai 14. Pujian pengagungan itu iologi itu di ayat 3 sampai 14. Terhubung erat. Gak bisa dipisahkan ucapan syukur di ayat 15 sampai 23 dengan pujian kepada Allah di ayat 3 sampai 14. Dan kita sudah banyak bahas. Pujian kepada Allah itu karena segala berkat rohani yang sudah Ia berikan kepada gereja di dalam Kristus. Kita sudah daftarkan apa saja setiap atau segala berkat rohani itu. Election, pemilihan sebelum dunia dijadikan. Adopsi, penebusan, pengampunan dosa, dan saat kita dijadikan milik Allah, saat kita diberi cap di hidup kita ini bahwa kita ini milik Allah, itu termasuk pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kembali ke awal, lewat Efesus ini kiranya kita mengerti pekerjaan Roh Kudus itu bukan sekadar lahir baru dan karunia-karunia Roh Kudus, bukan sekadar tentang bahasa roh dan nubuat, tetapi sangat amat kaya pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Syukur Paulus disandingkan, masih 15 ya, ada dua alasan, masih 15. Paulus mengucap syukur, pertama iman mereka di dalam Kristus, faith in the Lord Jesus. Jadi lewat pemilihan kalimat di sini kita bisa lihat bahwa Paulus lebih menekankan pada realita sebuah bola tadi. Bola dalam bahasa Inggris heavenly realm, heavenly sphere. Bukan pada pribadi Kristus itu sendiri. Karena digunakan istilah iman dalam Kristus, bukan iman pada Kristus. Jadi penekanannya di sini Paulus sedang melihat bahwa iman itulah yang memasukkan mereka di dalam sphere tadi. Bukan usaha mereka, bukan perbuatan baik mereka, sehingga mereka bisa berada di dalam sphere atau bola pemerintahan Kristus. Itu pertama, iman. Kedua adalah kasih mereka kepada saudara seiman. Love has been shown to all the saints. Itu berarti kasih mereka itu juga dinyatakan kepada orang-orang Kristen Yahudi, Israel, yang dahulunya itu di antara mereka berdiri sebuah tembok yang berabad-abad gak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Selalu terpisah itu antara Yahudi dan non-Yahudi.
terpisah terus, berabad-abad. Nenek moyang ke nenek moyang, nggak mungkin ada hubungan antara Yahudi dan non-Yahudi. Bahkan kita lihat saat kita belajar Yohanes, perempuan Samaria, ia bisa berkata, orang Yahudi itu nggak bisa berhubungan dengan kami orang Samaria. Ada tembok pemisah yang nggak mungkin membuat mereka bersatu. Tetapi kita lihat bukti bahwa Allah bekerja dalam hidup jemaat Efesus. Mereka bisa mengasihi bahkan orang-orang Kristen Yahudi. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kita pun bisa alami yang sama. Kita entah tembok apa yang dibangun oleh tradisi kita, oleh suku kita, oleh pendidikan kita, oleh orang tua kita bisa hancurkan. Tepatnya kita bisa biarkan Kristus hancurkan. Sehingga persaudaraan kita dalam Kristus itu enggak dipisahkan oleh sekat apapun, oleh tembok apapun. Masuk ke 16b. Cukup panjang apa yang sudah saya persiapkan karena kita masuk sampai ke ayat 19. Syukur Paulus itu disandingkan dengan doa syafaat. Paulus katakan di sini, ia selalu teringat akan mereka di dalam doa-doanya. Ya, poin ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa kita ini dalam kadar tertentu berstatus atau berposisi seperti Rasul Paulus. Kita punya orang-orang yang kita doakan. Saya mau katakan seperti ini, kita orang-orang yang sungguh rindu jalani hidup berdampak itu perlu berkaca pada Paulus dan doanya di bagian ini. Dalam doa-doa kita biarlah lebih sering muncul ingatan-ingatan di dalam kasih dan keterbebanan atas orang-orang yang perlu kita layani. Orang-orang yang butuh pengaruh kita. Dalam konteks ini, Paulus tahu ia sebagai rasul bertanggung jawab atas jemaat Efesus. Karena jemaat ini lahir lewat pelayanannya. Kita bisa membuat fakta itu untuk kita berkaca sama-sama. Kita yang rindu, amat sangat rindu, jalani hidup yang berdampak, kita mau sama-sama dalam doa-doa kita lebih dan lebih lagi peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu itu pekerjaan Roh Kudus mengingatkan kita atas orang-orang yang perlu kita doakan. Sehingga tentu harapannya doa-doa kita itu bukan sebatas rutinitas di mana kita punya pokok doa, kemudian kita akan ulang-ulang terus itu. Kita dapat berdoa dengan lebih peka, nggak terjebak pada pengulangan yang hambar. Yang menjadikan doa-doa kita itu serupa dengan mantra. Hanya di mulut, keluar, tapi hati kemana-mana bisa kan? Mantra seperti itu kan? Hati bisa kemana-mana, tetapi mulut tetap bisa berucap. Bukan itu doa yang kita inginkan. Waktu kamu berdoa janganlah seperti orang tidak mengenal Allah. Mereka terus mengulang-ulang permohonan mereka, pokok doa mereka. Karena menganggap bahwa Allah lebih mendengarkan doa yang diulang-ulang. Kita sekali lagi, memang kita butuh pokok-pokok doa. Tetapi jangan itu justru menjadi jebakan Batman bagi kita. Membuat kita menjalani kehidupan doa yang hambar. Kita mau belajar dari Paulus.
masuk kepada pengalaman doa yang penuh keterbebanan, dengan kasih yang semakin dalam, disertai dengan pergumulan. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Ini yang menjadi kerinduan kita. Kita lanjut ke ayat 17. Ayat 17 sampai 19. Itu merupakan konten atau isi dari doa syafaatnya Paulus. Sambil kita lihat ayat 17 sampai 19. Kayak tadi gede-gede kelihatan. Kita lihat di sini bahwa ia berdoa agar penerima surat, para pembaca, jemaat Efesus dan kota-kota di sekitarnya bisa memahami limpahnya berkat yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Saat jemaat Efesus juga termasuk kita bisa memahami limpahnya berkat yang sudah Allah anugerahkan dalam gereja, bagi gereja, maka gereja kita semua dapat menanggapi kelimpahan berkat tersebut dengan semestinya. Kita bisa memuji dengan tulus, bersyukur dengan tulus, berdoa dengan penuh ketergantungan, dan kita bisa jalani kehidupan praktis dengan sejalan, selaras dengan panggilan tersebut, dengan berkat-berkat rohani tersebut. Kita terus diingatkan lewat bagian ini dan terus diulang di persekutuan doa Injil yang sama-sama kita rindu terus berdampak ini. Penekanan Paulus itu adalah pada inisiatif Allah. Ini penting untuk kita terus pahami, terus ingat. Ini pola yang Paulus share, ajarkan. Kita nggak mau sampai gagal paham terhadap pola ini. Paulus polanya seperti itu, baik di Efesus juga kita lihat di Roma. Roma 1 sampai 11 itu apa yang Allah buat bagi gereja. Baru mulai pasal 12 ayat 1, karena itu persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu. Jadi persembahan hidup itu dasarnya adalah apa yang Allah sudah buat. Jadi penekanan Paulus selalu pada inisiatif Allah. Memang penting bagi kita untuk mengerjakan keselamatan, untuk mengerjakan tanggung jawab kita, mengerjakan tugas bagian kita. Tetapi kita nggak mau terjebak pada pola-pola penekanan, pada disiplin rohani kita, pada perbuatan baik kita. Kita nggak mau terjebak pada doktrin-doktrin yang nggak
seimbang ini, yang salah penekanan ini. Kita termasuk kaum Pankar ini termasuk kaum yang terpengaruh oleh kaum Metodis yang menekankan pada disiplin rohani. Kita nggak melihat disiplin rohani itu sebagai respons terhadap apa yang Allah sudah buat. Kita seringkali gagal paham dengan memandang disiplin rohani sebagai cara kita untuk menerima perkenanan Allah. Itu kan udah salah kaprah. Gagal paham kita. Kita nggak mau terjebak. Persekutuan doa Injil ada untuk mengingatkan setiap kita yang terlahir di Pankar untuk nggak punya pola seperti itu lagi. Kita sudah amat diberkati dengan segala berkat rohani. Sehingga saat kita melakukan doa-doa kita tiap-tiap hari, pembacaan firman kita tiap-tiap hari, itu lahir dari kesadaran bahwa Allah sudah memberkati kita. Next, kita lihat. Allah dipanggil sebagai Father of Glory. Bapa yang mulia. Pertanyaannya, mengapa Paulus menggunakan panggilan ini? Melihat pola tulisan Paulus, panggilan kepada Bapa itu berhubungan erat dengan pokok pemikiran yang ia ingin sampaikan. Contohnya, saat kita lihat kemarin di bedah buku 2 Korintus, khususnya saat kita bahas pasal 1, di sana Paulus memanggil Allah dengan nama Bapa yang penuh belas kasihan. Father of mercies. 2 Korintus 1 ayat 3. Ya. Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. Ini kan mengingatkan kita pada bahasan di 2 Korintus ini. Paulus sedang membahas bagaimana ia dihiburkan di dalam penderitaannya. Sehingga ia memanggil Allah, Yahweh itu, dengan sebutan Bapa segala penghiburan. Nah, kembali ke Efesus. Itu berarti saat Paulus memanggil Yahweh itu sebagai Father of Glory, Bapa yang mulia, maka Paulus sedang membagikan pemikiran tentang kemuliaan Allah. Jadi kita mau lihat berikutnya, kita hubungkan dengan kemuliaan Allah. Apa yang Paulus jadikan konten syafaatnya, doanya. Pokok doa yang ia sampaikan di ayat 17-19 ini nggak terpisahkan dari kenyataan bahwa Allah itu Bapa mulia, Father of Glory. Puji Tuhan. Melihat dengan kembali tulisan-tulisan Paulus. Glory dan power, kemuliaan dan kuasa itu seringkali sinonim, saling menggantikan dalam tulisan-tulisan Paulus. Kita lihat contohnya. Dikatakan di 1 Korintus 6:14, Allah itu membangkitkan Kristus dengan kuasanya. Nah, di Roma 6 ayat 4 dikatakan Allah membangkitkan Kristus oleh kemuliaan Bapa. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa sama dengan kuasa Allah. Itu pola tulisan Paulus. Jadi kita bisa mengerti di sini kemuliaan Allah dapat juga dimaknai sebagai kemahakuasaan Allah. Di mana Paulus yakin
petisinya, doa syafaatnya itu sanggup Allah wujudkan, sanggup Allah jawab. Dan kita lihat doa Paulus adalah supaya jemaat dapat menerima terang dari Bapa sumber terang itu. Bapa yang mulia itu. Supaya jemaat dapat memahami dengan sepenuhnya pengharapan panggilan Kristus. Kekayaan gereja sebagai kepunyaan Allah dan betapa hebat kuasa Allah. Kita akan nanti lihat 3 poin ini. 1, pengharapan panggilan Kristus. 2, kekayaan gereja sebagai kepunyaan Allah. Dan hebatnya kuasa Allah. Dari dalam kemahakuasaan Allah, dari sumbernya yang tidak mengenal batas itu, Paulus meminta roh, hikmat, dan wahyu. Kita hidup di zaman di mana selalu kekuatan, kemahakuasaan Allah itu dihubungkan dengan berkat-berkat jasmani. Kita hidup di zaman seperti itu. Surat Efesus mengkalibrasi kita, membawa kita kembali kepada setelan yang benar, setelan yang tepat. Berkat rohani, itulah yang Paulus sedang bicarakan di sini. Berkat rohani. Kemahakuasaan Allah itu menyediakan roh, hikmat, dan kuasa untuk memahami segala berkat rohani yang gereja terima di dalam Kristus. Ini terus diulang-ulang karena inilah fokus dari pasal 1 surat Efesus ini. Kita gagal pahami poin ini, bedah buku yang kita adakan ini sia-sia sesungguhnya. Inilah poinnya. Inilah poin utama yang harus kita grasp, tangkap. Kita memahami dengan utuh, dengan penuh fakta realita bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Setiap orang yang lahir baru, Kristen sejati, hidup menerima segala berkat rohani di dalam Kristus. Haleluya. Kemudian kita hubungkan dengan surat Kolose, surat yang paralel dengan surat Efesus, 2 surat yang saling menjelaskan. Dikatakan bahwa sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat, wahyu, pengertian. Itu 3 hal yang saling berhubungan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi hikmat di sini terkait dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Dan kehendak Allah di bagian kita ini nggak bisa dipisahkan dengan rancangan keselamatannya. Nah, kita bisa melihat the big picture, gambaran besarnya. Kehendak Allah itu bukan sekadar kita tiap pagi harus doa. Kehendak Allah itu bukan sekadar kita harus mengasihi sesama, mengampuni musuh kita, memberkati, menjadi teladan. Bukan sekadar itu. The big picture, gambaran besarnya adalah the purpose of salvation, tujuan rancangan keselamatan. Itulah kehendak Allah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Jadi sekali lagi tadi, petisinya adalah intercession atau syafaat Paulus adalah agar jemaat mengerti oleh roh hikmat dan wahyu dan pengertian bisa mengerti kehendak Allah. Sehingga
di dalam pengertian akan kehendak Allah, akan rancangan keselamatan, baru masuk kepada kehidupan praktis, di mana kita sebagai manusia baru itu diperbaharui untuk menjadi serupa dengan anaknya. Kemudian kita lihat, setelah kita lihat bahwa wisdom atau hikmat itu berhubungan dengan mengetahui kehendak Allah, maka wahyu itu bicara tentang penyingkapan misteri yang sebelumnya disembunyikan. Dan kembali ini terkait dengan rancangan keselamatan yang digenapi di dalam Kristus. Selanjutnya, mengenal Allah. Pandangan Paulus tentang mengenal Allah itu berarti berada dalam hubungan personal yang dekat yang erat dengan Allah. Nah, di dalam hubungan ini yang erat sehingga nggak terjadi terus gagal paham, tetap bersama ya, suami istri bisa satu tempat tidur boleh-boleh aja, tapi jika mereka nggak intim, mereka akan salah paham terus. Sebaliknya, saat suami istri bisa sehati sepikir, salah paham, salah mengerti mereka dapat diminimalkan. Demikian pula saat kita semakin mengenal Kristus, maka kita benar-benar sadar siapa Allah dan siapa kita, siapa pencipta dan siapa ciptaan. Maka kembali kita akan dibuat heran terheran-heran saat mendengar pengkhotbah berkata, klaim janji Tuhan. It's a absurd thing, sesuatu yang sangat-sangat absurd. Ciptaan bisa-bisanya mengklaim itu absurd banget. Pemahaman-pemahaman ini yang membuat banyak orang Kristen memenuhi gereja, tetapi dengan semudah itu juga saat penderitaan datang mereka meninggalkan Kristus. Kita perlu pemahaman yang benar. Kita perlu share pemahaman yang benar kepada orang-orang terdekat kita. Di dalam hubungan yang erat Allah dengan kita, kita paham banget siapa Allah, siapa kita, siapa pencipta, siapa ciptaan. Siapa Tuhan, siapa hamba, siapa penjunan, siapa tanah liat. Enggak sering-sering gagal paham kita. Iya, kita masih hidup dalam dosa, ada saat-saat kita salah mengerti. Kita masih memaksakan kehendak, tetapi bukan menjadi sebuah pola. Apalagi sudah diajarkan, klaim janji Tuhan. Siapa kita? Kalau kita mengerti bagian-bagian ini, kita semakin sadar kok siapa kita ini. Kita semua lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan suruh klaim, nah baru kita klaim. Itu gampangnya. Tapi saat kita sudah lihat Efesus, kita nggak perlu minta apa-apa lagi kok sebenarnya. Segala berkat rohani sudah gereja terima. Yang kita minta, yang Paulus minta adalah cuman hikmat, pengertian, supaya benar-benar ngerti, paham bahwa kita sudah terima segala berkat, sehingga mental ngemis-ngemis ke Allah itu udah nggak ada sebenarnya. Bagi umat PB, bagi orang-orang Kristen lahir baru, mental ngemis-ngemis ke Allah itu udah nggak ada. Itu antitesis terhadap yang Paulus sampaikan di Efesus ini. Kiranya kita bisa mengerti.
Kita nggak, sekali lagi saya ulang terus supaya ini menjadi pemahaman kita. Kita nggak mungkin hidup dalam mental miskin, meminta-minta, minta pengakuan, minta penghargaan, minta pujian. Kita nggak mungkin menjadi orang-orang yang inferior, yang serba merasa nggak bisa apa-apa. Sesuai dengan panggilan kita, kita bisa di dalam Kristus. Kita pasti bisa di dalam Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus punya fungsi di dalam tubuh Kristus. Dan fungsi dalam tubuh Kristus, karena kita memerintah bersama Kristus, itu berpengaruh sedikit banyak bagi dunia, bagi masyarakat. Sehingga nggak ada orang Kristen nggak punya pengaruh bagi dunia. Kita bisa mengerti bagian ini, puji Tuhan. A close personal relationship, hubungan personal yang dekat. Dan kita lihat juga di bagian ini, itu bukan sesuatu yang fix, bukan sesuatu yang sudah paten, tetapi merupakan sesuatu yang terus develop. Ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada hubungan yang semakin, kuncinya adalah semakin dekat, semakin intim, semakin mengerti. Haleluya. Karena itu sekali lagi saya ulang, saat kita semakin tinggi rohaninya, kemudian merasa bisa klaim janji Allah, itu absurd. It's a absurd thing. Saat kita semakin dewasa rohani sesuai dengan apa yang Paulus jelaskan di Efesus, kita nggak ada lagi permintaan kepada Allah untuk diri kita sendiri. Semakin sedikit kalau kita mau buat menjadi hal yang nggak ngagul ya. Semakin sedikit, hari ke hari semakin sedikit permintaan Allah, permintaan kita kepada Allah untuk diri kita sendiri. Yang ada adalah permintaan untuk orang lain, untuk sesama. Permintaan-permintaan yang terkait dengan kekayaan rohani. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjut ke ayat 18, sudah memasuki bagian-bagian atau khususnya menit-menit terakhir, tetapi masih ada beberapa poin kita lihat. Paulus melanjutkan doa syafaatnya. Kita masuk ke ayat 18. Ada 3 hal. Paulus berdoa untuk jemaat Efesus dan kota-kota sekitarnya untuk memahami satu, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Kristus bagi mereka. Kedua, agar jemaat mengerti, memahami betapa kayanya gereja sebagai milik kepunyaan Allah. Ketiga, betapa hebat kuasa Allah bagi gereja. Ketiga hal ini merupakan aspek keselamatan. Aspek keselamatan. Jadi keselamatan bukan hanya kita masuk surga. Ini aspek keselamatan. 3 hal ini yang mereka terima di dalam Kristus, di mana mereka sebelumnya once para pembaca Efesus ini hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebodohan, hidup dalam ketidakmengertian yang penuh dengan kegelapan. Benar-benar gelap, seindah apapun lukisan di hadapan kita saat gelap gulita, maka itu hanya kehampaan, kesia-siaan. Hanya saat terang datang, saat itulah kita bisa menikmati lukisan tersebut. Ada banyak kali kita sudah terima berkat Tuhan, tetapi kemampuan untuk memahami berkat Tuhan itu nol. Itu sedikit sekali. Kita lihat satu persatu. Pertama, panggilan. Kristus, itu kata kuncinya. Panggilan Kristus. The hope of His calling. Panggilan Allah di dalam Kristus.
Paulus di sini nggak sedang bicara tentang panggilan unik kita masing-masing, tetapi sebagai satu kesatuan panggilan di dalam Allah, di dalam Kristus. Konteksnya adalah kita berpengharapan untuk nanti memerintah bersama dengan Kristus. Pengharapan untuk memerintah bersama dengan Kristus itu perlu dimengerti, dan kita butuh roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Kita nggak bisa dengan akal IQ kita sendiri. Itu pertama. Kedua, terkait dengan nilai luar biasa yang Allah berikan kepada gereja sebagai milik kesayangannya. Hal ini nggak muncul di terjemahan kita, LAI, itu nggak muncul, tetapi buku kita ini yakin itu terjemahan yang lebih cocok, tafsiran yang lebih cocok. Jadi di poin nomor 2 ini, doa syafaat Paulus adalah agar jemaat mengerti nilai yang Allah berikan bagi gereja. Saat tadi gereja diberi meterai Roh Kudus, diberi cap tanda sebagai milik Allah, itu ada nilai yang diberikan. Kita lihat 2 ayat untuk mengerti bagian ini. Efesus 4 ayat 1. 1 ayat aja ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan itu bicara tentang gereja yang jadi his inheritance, milik warisannya, milik kesayangan Allah. Kita diberi nilai. Nah, kita perlu minta roh hikmat, pengertian untuk bisa mengerti nilai sorgawi yang dimasukkan ke dalam hidup kita, yang diberikan ke dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup berpadanan dengan nilai tersebut, nilai sorgawi tersebut. Kita bukan lagi barang murahan, karena pemilik kita bukan lagi iblis, tetapi Allah yang kudus, Allah yang mulia. Pemahaman ini menghindarkan kita dari hidup seperti barang murahan. Untuk itu kita perlu minta hikmat dan wahyu. Kita yang sudah lahir baru, kita perlu minta hikmat dan wahyu. Puji Tuhan. Terakhir, itu di ayat 19, nomor 3. Tadi doa syafaat Paulus adalah agar jemaat Efesus menerima roh hikmat dan pengertian untuk mengerti, untuk memahami. Pertama, pengharapan. Kedua, nilai mereka sebagai milik Kristus. Dan ketiga, hebatnya kuasa Allah yang Ia berikan bagi gereja. Poin ini dihubungkan oleh buku kita ini dengan kesiapan gereja menghadapi peperangan rohani. Nanti akan sampai di Efesus pasal 6.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Jadi 3 poin yang Paulus doakan. Ketiga ini berhubungan dengan kesiapan jemaat memasuki peperangan rohani. Adapun jemaat Efesus itu diyakini banyak dari mereka dahulunya terlibat dengan sihir dan sejenisnya. Jadi bagi mereka kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di luar kekuatan Allah itu biasa. Mereka cukup dekat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, tentu implikasinya saat mereka tidak punya roh hikmat pengertian, sehingga nggak bisa mengerti betapa hebatnya kuasa Allah dalam Kristus, mereka akan tergoda untuk kembali kepada kuasa-kuasa di luar Allah. Itu kan implikasinya. Karena itu Paulus doakan supaya jemaat Efesus terima roh hikmat dan pengertian. Sehingga jemaat Efesus nggak tergoda. Karena paham banget. Meski ada saat-saat mungkin tampaknya kuasa gelap lebih berkuasa, tapi mereka nggak ragu. Realitanya Allah jauh lebih berkuasa. Kita hubungkan dengan para martir. Ada saat-saat di mana kaisar tampak lebih berkuasa daripada Kristus. Saat para rasul dihukum mati, Allah diem aja. Allah seperti nggak punya kuasa. Tapi para rasul apakah ragu akan kuasa Kristus? Gak sama sekali. Karena mereka terima roh hikmat pengertian, sehingga mereka yakin sepenuhnya, paham sepenuhnya, kuasa Kristus itu berada di atas segala kuasa. Kita pun saat kita terima roh hikmat, wahyu, dan pengertian, kita nggak takut akan apapun. Saat kita takut, berarti kita kurang memahami, kurang ngerti betapa hebatnya kuasa Allah. Kita perlu lebih rendahkan hati kita, rendahkan diri kita, minta roh hikmat itu, roh wahyu itu, roh pengertian itu. Kiranya pembahasan kita bisa memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, selamat malam teman-teman. Puji Tuhan malam ini banyak nih ya yang bergabung. Selamat malam semuanya. Mungkin dari pembahasan ini ada yang mau ditanyakan. Boleh dari Agnes, dari Pak Guru, dari Kak Suci, dari CFV. Boleh. Atau menambahkan juga boleh. Ditunggu. Tumben nih nggak ada nih. Pak Guru mungkin, Pak Guru. Ya, selamat malam Pak Gem, Bu Rini, ada Kak Suci, ada CFP, ada Mes. Kalau tadi kita belajar tentang Efesus 1 ayat 15-19 ini bagus ya. Ini ada 3 poin yang kita bicara. Dan ini semua sebenarnya adalah kesimpulan daripada doktrin tulip yang ditulis oleh John Calvin di bagian kelima, yaitu perseverance of the saints. Ketekunan atau ketatan orang kudus. Ketatan orang kudus itu ya 2 tadi seperti Pak mengatakan. Ada 2. Pertama adalah pengucapan syukur, thanksgiving atau gratitude. Pengucapan syukur apa? Yaitu seperti apa yang dikonfirmasi di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Yaitu keselamatan, penebusan, materai Roh Kudus, dan juga menjadi milik Allah. Itu syukur kita bahwa kita seperti tadi sudah
sudah menjadi milik Allah, dimeteraikan dalam Kristus, ya dimeteraikan lewat Roh Kudus, ya kan? Sehingga kita harus bersyukur dalam artian status kita yang sudah diubahkan, ya kan? Yang kedua, tentu di dalam ketekunan sebagai orang kudus, sebagai saints itu, yang pertama sekali, dan ini sangat simpel sebenarnya, dan ini kita harus lakukan tiap hari, itu doa. Nah, permasalahan tadi yang panjang lebar Pak Agem katakan tadi, permasalahan doa ini doa yang bagaimana? Nah, doa yang bagaimana? Nah, di bagian ini kita ditekankan bagaimana doa dalam pengertian bagaimana kita melihat Kristus adalah segala-galanya dan segala-galanya buat kita, gitu kan? Kristus yang memberikan hikmat, memberikan wahyu, pengertian, pengenalan akan Dia. Kristus yang juga mengerti kita bisa berpengharapan, kita memiliki warisan rohani, kita dikuatkan untuk nantinya kita bisa punya kekuatan berperang dengan dunia ini dan kuasa-kuasa roh-roh di angkasa, ya, kuasa dunia ini dengan segala tantangan-tantangan kita hadapi. Jadi ini bagus sekali dan ini menjadi sebuah tadi Pak Agem sempat bicara tentang ada hamba-hamba Tuhan mungkin atau gereja-gereja yang doanya itu agak lain gitu, dalam arti doa yang apalagi sekarang ya, banyak gereja-gereja sekarang berdoanya doa minta berkat gitu ya. Mungkin karena pengaruh daripada teologi makmur atau bagaimana gitu, teologi modern gitu ya. Jadi lebih orientasi kepada kita. Nah, tadi Pak Agung katakan yang paling utama ketika kita berdoa bagaimana kita benar-benar kembalikan kemuliaan, hormat, pujian kepada Kristus. Itu dulu step awalnya. Baru kita merendahkan diri untuk minta iluminasi, pemenuhan daripada Roh Kudus, sehingga itu secara langsung, automatically kita akan mengalami kekuatan. Itulah ciri orang Kristen sebenarnya. Nah, cuma ya tadi Pak Gem katakan, bahwa terjadi reduksi, terjadi pengajaran yang ada sekarang ini, tadi bahasa adalah klaim janji Tuhan, ya kan? Kita harus klaim janji Tuhan. Waduh, ya siapa lo gitu ya? Tuhan bilang, siapa lo? Berani-berani klaim janji gua. Ya udah, harusnya bersyukur kamu udah diselamatkan gitu ya. Mau nantang-nantang klaim Tuhan, seolah-olah kita nagih Tuhan gitu. Nah, jadi puji Tuhan sekali lagi, biar pembahasan malam ini membawa kita sebuah pengertian. Step awal kita bagaimana kita kepada Kristus dulu deh, itu dulu. Itu. Dan ini mengubah saya juga, mengubah mindset saya juga. Artinya bukan kita semua lah. Selalu kita berdoa maunya apa kata kita. Maunya bersyukur karena kita begini. Tapi kita nggak pernah berpikir bersyukur karena Tuhan loh. Saya berdoa untuk karena Tuhan loh gitu. Nah, saya bisa begini karena Tuhan loh. Makanya benar seperti Roma 11:36 katakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dialah bagiannya sekali lagi mengubah cara pandang kita tentang bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpengharapan, bagaimana kita tadi sebut ada compassion, berbelas kasihan kepada orang lain, mendoakan orang lain, bergerak untuk menolong orang lain. Karena sekali lagi kita punya padanan, kita punya dalil itu Kristus sendiri, teladan sebenarnya itu sendiri. Nah, mungkin nanti ada yang tambah yang lain dari ada Kak Suci nih, ada Bu Epi, ada yang lain bisa menambahkan. Tapi intinya itu bagaimana kita sekali lagi di bagian awal ini kita sekali lagi dicerahkan, kita sekali lagi diubahkan mindset kita supaya sekali lagi mari kembalikan doa kita, syukur kita, pengharapan kita, kekuatan kita, pelayanan kita semuanya untuk kemuliaan Kristus. Haleluya. Terima kasih Bang Guru. Puji Tuhan. Mungkin dari Agnes, ada Nas? Karin. Enggak, oke. Dari Kak Suci, Kak, boleh Kak? Malam semuanya. Malam. Maaf tidak buka kamera ya, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Kak. Setelah sekian lama, akhirnya malam ini muncul kembali. Oke, saya malah melihat dari sisi yang lain ya, Bung ya. Saya justru merasakan bahwa ini persiapan kita sebagai anak Tuhan untuk akan menghadapi
eh, eh, apa ya, tantangan-tantangan hidup yang lebih berat ke depan gitu. Itu yang saya tangkap tadi. Jadi ini yang Tuhan sudah siapkan bahwa tidak boleh khawatir, tidak boleh eh, menyerah, harus ingat bahwa 3 poin tadi gitu ya, bahwa Tuhan Yesus sudah eh, dihidupkan, Tuhan Yesus sudah bangkit dari orang mati, dan kita punya pengharapan. Terus ingat, kamu sangat bernilai, itu poin pentingnya tadi saya dapat, dan betapa hebat kuasanya gitu. Jadi saya justru merasakan bahwa eh, ke depannya ini perjuangan kita semakin berat sebagai anak Tuhan gitu ya. Bagaimana kita merasakan, bagaimana kita memiliki kepekaan, peran kita di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, ini kita harus punya kepekaan gitu, Bung. Jadi saya berterima kasih sekali, puji Tuhan, saya dapat ini bahwa apapun tantangan ke depan, dalam hal apapun, pekerjaan, keluarga, pelayanan, pasti semakin berat. Nggak mungkin semakin mudah gitu ya. Tapi puji Tuhan, 3 hal ini saya dapat gitu, Bung. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Makasih Kak Suci. Kalau Ci Evi mungkin Ci mau berbagi. Oh, mungkin enggak. Oke, kalau gitu kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Terima kasih Pak Guru, Agnes, Kak Suci, CFI sudah bergabung saat malam hari ini. Biar pembelajaran malam ini boleh itu menjadi kekuatan buat kita. Kita boleh lebih mengerti, kita terus minta hikmat dari Tuhan supaya kita boleh lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya, Nes. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat rohani pada malam hari ini ya Tuhan, yang boleh kami terima ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Tuhan yang menjadi segala-galanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus terus menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, sehingga ya Bapa kami boleh menikmati ya Tuhan Yesus, kekayaan rohani yang sesungguhnya ini ya Bapa. Seringkali ya Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami percaya kepada Engkau dan berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tapi kami tidak bisa menikmati pribadi-Mu ya Tuhan. Biar malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh menjadi orang-orang yang bisa menikmati pribadi-Mu ya Tuhan. Dan menganggap ya Tuhan bahwa Engkau segalanya bagi kami dan itu cukup bagi kami ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Bung Semi yang terus Engkau pakai untuk memberkati kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapak. Allah Roh Kudus yang terus bekerja di setiap hati kami, memberikan pengertian kepada setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Sehingga sungguh ya Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang dilimpahi dengan hati yang bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak juga ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa, dan juga untuk semua kami yang bergabung malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ya Tuhan sudah menjadi bagian milik kami ya Bapa, sehingga sungguh hidup kami adalah hidup yang berdampak ya Tuhan Yesus, berdampak bagi orang lain ya Tuhan, dan itu semua ya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami tutup ya Tuhan Bible study malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.